Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, mari kita sanjungkan bersyukur pada Tuhan Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dalam pemberlakuan atau Undang-Undang ITE. Sebelum kita lanjutkan ke materi, mungkin kami dari tim juga perlu perkenalan. Kenalan singkat aja. Nama Wayan Sudarmawan. Pangkat Ibtu. Jabatan Kanit Bimas Polres Bukar. Selanjutnya alamat Jalan Sangkulirang 1 RT 62 nomor 48 Kelurahan Loipo. Mungkin itu perkenalan singkat aja dari kami. Kami di sini ada bertiga. 3 orang tim, saya dan 2 rekan saya. Mungkin itu perkenalan singkat kami. Semoga ada manfaatnya. Selanjutnya kita langsung aja ke materi, yaitu masalah IT atau ITE. Yaitu yang pertama adalah media sosial, manfaat dan akibatnya. Ini mungkin sekarang ini lagi marak masalah media sosial, manfaat dan akibatnya. Yuk kita lanjut. Yang selanjutnya adalah masalah lanskap internet. Mungkin adik-adik bisa menyimak apa yang nanti kami sampaikan nih. Yang pertama adalah masalah lanskap internet. Sejak internet masuk ke Indonesia pada 20 tahun lalu atau 90-an, netizen Indonesia sudah menggunakan internet untuk satu, mencari informasi terkait proses pendidikan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, belanja. Yang keempat, mitigasi bencana. Yang kelima adalah filantropi. Yang keenam adalah menyebarkan agenda politik. Dan yang ketujuh adalah memonitor pemilu. Itu mungkin adik-adik yang bisa, yang antara lain pembagian dari lanskap internet. Selanjutnya adalah aktivitas ini didukung oleh infrastruktur yang dibangun oleh Internet Service Providers atau dalam kurung ISP yang telah menunjukkan angka kecepatan dan meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini internet sangat diperlukan hari ini, semua kegiatan melalui internet. Yang penting tujuannya positif. Baik, kita lanjut. Internet cepat. Nah, ini mungkin sekedar diketahui. Internet cepat adalah laporan terbaru dari Akamai memperlihatkan rata-rata kecepatan internet Indonesia telah mencapai 4,5 Mbps atau naik 110%. Ini berarti kenaikannya sangat cepat dari tahun sebelumnya, yaitu 3,7 Mbps. Yaitu sekedar mungkin adik-adik ketahui. Baik, kita lanjut. Gaya hidup generasi. Ya, ini gaya hidup generasi. The Nielsen Global Generational Lifestyle Survey dilakukan tahun 2015 dengan melibatkan 30.000 responden dari 60 negara untuk memahami sentimen konsumen secara global. Lintas generasi untuk keperluan survei, responden dibagi dalam 5 klasifikasi umur. Yang pertama adalah generasi Z, usianya 15-20.
Yang kedua milenial. Nah, mungkin adik-adik ini usia milenial atau generasi Z lah ya, usia 15-20. Usia milenial, generasi milenial usianya 21 sampai 34 tahun. Nah, selanjutnya generasi X usia 35 sampai 49. Ini sudah sangat dewasa. Selanjutnya adalah baby boomers usia 50-64 ya. Sudah lanjut usia. Yang terakhir generasi senyap usia 65 ke atas ya, ini generasi senyap. Inilah adik-adik yang generasi yang menggunakan, diklasifikasikan penggunaan internet. Hasilnya memperlihatkan bagaimana konsumen di seluruh dunia makan, bermain, dan menabung. Hasilnya memperlihatkan bagaimana konsumen di seluruh ini bisa makan, bermain, dan menabung. Disinilah kegiatan internet yang bisa dirasakan sampai saat ini, mungkin bisa dipakai untuk mata pencaharian. Yang penting tujuannya positif. Itu mungkin. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang aktivitas saat senggang. Nah, seperti menonton TV adalah kegiatan senggang yang disukai hampir semua generasi. Tapi bagi generasi Z, mereka lebih memilih membaca daripada menonton TV. Bahkan secara persentase, mereka lebih banyak main game dan nonton video atau medsos. Ya, inilah zaman sekarang ini, semua menonton TV sudah jarang atau ditinggalkan. Ya, anak-anak sekarang kebanyakan main game dan nonton video atau medsos. Ya, saran kami dari pihak kepolisian, mungkin dari Polres Kukar menyampaikan adalah silakan adik-adik mengembangkan bakatnya mungkin di medsos dengan catatan bisa mengatur waktunya. Ya, waktunya belajar ya belajar, waktunya main ada, nonton ada. Tidak dipusatkan, kadang-kadang sudah lupa waktu, main game terus. Sampai lupa waktu, lupa makan, dan lupa yang lainnya. Orang tua kadang-kadang dilupain. Dan tidak ada komunikasi di antara keluarga khususnya. Apalagi orang lain. Di rumah aja kadang-kadang tidak ada komunikasi dengan orang tua, keluarga, adik, kakak, karena sibuk dengan HP-nya sendiri. Itu mungkin adik-adik ya, mungkin bisa kami sarankan, silakan main medsos, tapi yang tujuannya positif. Dengarkan adik-adik. Untuk selanjutnya adalah medsos itu seed gas. Nah, medsos itu elan vital bagi bagian tak terpisahkan. Nah, ini medsos bagian dari yang tak terpisahkan. Nah, ini mungkin gambarnya ya. Gambar apa itu? Gambar jempol. Yang ini adalah bagiannya adalah daya kritis masyarakat meningkat. Ya, jika dulu orang takut bicara, kini orang berlomba-lomba untuk kritis. Media muncul di mana-mana dan berkat media sosial, setiap orang bisa menjadi juru bicara persoalan masyarakat. Yaitu ini masyarakat jadi kritis, sedikit protes di medsos. Ya, mungkin karena apalagi di tempat kita ini di Indonesia tidak ada larangan, tapi semua itu ada batasnya. Jangan sembarang protes tidak jelas, harus tahu ada faktanya. Kritis boleh, tapi dengan catatan ada datanya. Itu mungkin saran saya. Selanjutnya adalah masyarakat ingin semakin terlibat. Jika dulu masyarakat pasrah hidupnya diatur oleh negara, kini masyarakat ingin terlibat dalam
propor pengambilan keputusan sampai tingkat nasional. Ini semua masyarakat ingin ikut menentukan apa yang diagendakan oleh negara. Itu semua gitu. Dengan catatan, mungkin kalau memang tujuannya positif, bagus saja kita kasih masukan kepada pemerintah demi kemajuan bangsa kita sendiri. Itu mungkin adik-adik, kita lanjutkan. Yang sekarang adalah peran internet. Internet menjadi instrumen paling kuat dalam abad ke-21 untuk meningkatkan transparansi dalam mengawasi pemerintahan, memberi akses pada informasi, dan juga memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang demokratis. Ya, ini semua sekarang melalui internet, medsos. Yang penting tujuannya adalah positif demi kebaikan bangsa kita sendiri. Ini yang peran internet ini juga disampaikan oleh Frank LaRue, pelapor khusus PBB untuk kemerdekaan ekspresi 2008-2014. Mungkin itu adik-adik. Yang selanjutnya adalah internet bukan hanya memampukan seseorang untuk menggunakan hak untuk berpendapat secara bebas, tapi juga menyuarakan hak asasi manusia dalam mendorong kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ya, jadi internet ini tujuannya adalah dibuat atau dibikin internet ada tujuan untuk kemajuan masyarakat. Ya, tentunya adalah kemajuan yang lebih baik, tidak disalahgunakan. Itu adik-adik semuanya bisa memahami tujuannya ada internet, bukan disalahgunakan. Itu mungkin ya. Kita lanjutkan. Yang judulnya skeptisisme. Nah, ini masih dari Frank LaRue juga. Internet juga berperan untuk memenuhi hak atas kebenaran tanpa akses ke informasi yang memadai. Maka gagasan akan transparansi, akuntabilitas pejabat publik, pemberantasan korupsi, ataupun partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan tidak akan pernah terwujud. Nah, ini internet juga ini semua berperan di sini. Peran untuk memenuhi hak atas kebenaran. Ya, di sini disebutkan adalah masalah transportasi, akuntabilitas, pejabat publik semuanya melalui aksesnya melalui internet. Itu mungkin sekedar adik-adik biar diketahui semua sekarang memakai internet karena lebih cepat, lebih gampang, tidak banyak birokrasi. Gitu. Selanjutnya, namun kemajuan peran internet telah membuat pemerintah banyak negara risau. Nah, ini risau ini, kerisauan. Pemerintah tunjukkan dengan berbagai tindakan untuk memblokir konten, memata-matai, surveillance netizen dan mengidentifikasi aktivitas dan mengkriminalisasi pendapat ekspresi yang sah. Nah, ini akibatnya, inilah sudah akibat internet. Pemerintah yang berkuasa atau pemerintah yang saat ini bisa risau menghadapi perkembangan internet karena tidak semua orang pasti tujuannya positif. Ada juga yang mengkritik pemerintah, jelekkan pemerintah atau orang lain melalui internet. Karena semua sekarang melalui internet, yang dengan melalui internet, terus semua digerakkan oleh tangan. Ya, karena sekarang tangan yang harus direm. Ya, adik-adik tangannya harus dikondisikan, tidak sembarang pencet. Jadi gunakanlah internet dengan jarimu dengan tujuan positif, biar berguna untuk kita semuanya. Oke, itu yang skeptisme. Kita lanjutkan. Medsos adalah hak. Nah, ini medsos adalah hak. Ya, semua punya hak di sini. Berbicara untuk mengungkapkan pendapat baik dunia nyata maupun dunia maya,
adalah hak yang dilindungi oleh negara dan hukum internasional. Ya, ini semua ada perlindungan, ada aturannya. Di pasal 28E ayat 2 ini, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, itu yang 2. Yang 3 adalah setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, ini semua sekarang sesuai dengan pasal 28E ini diatur di sini. Semua orang bisa diberi kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Mungkin dengan catatan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada, tidak mengarang-arang. Itu selanjutnya pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ya, ini semua melalui internet dan diatur dalam pasal 28F. Semua bisa dilaksanakan, namun semua dengan tujuan positif. Itulah intinya, adalah tujuannya positif. Itu pasal 28F. Selanjutnya adalah ayat 19, kompenan sipil PBB. Nah, ini kayak perjanjian PBB. Setiap orang berhak untuk merdekakan untuk berekspresi serta mencari, menerima, dan mendapat informasi. Nah, setiap orang nih berhak semua. Kita semua ini juga berhak menerima semua, merdeka bahasanya kan, dengan informasi, berekspresi, kita mencari segala sesuatu di internet. Itu pasal 19, kompenan sipil PBB. Ya, ini undang-undang aturan di PBB. Itu mungkin yang disampaikan di PBB atau di perjanjian kompenan di PBB. Itu mungkin yang medsos anak adalah hak. Ya, ini sini diatur. Kita lanjutkan. Ini ada batasan di medsos. Sama seperti di dunia nyata, di dunia banyak kemerdekaan berbicara pun ada kebatasannya. No. Di dunia nyata sama di dunia maya ada batasannya. Artikel 20 kompenan sipil PBB, kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat terikat pada tanggung jawab dan beban khusus. Oleh karena itu, ia dibatasi oleh hukum. Nah, dibatasi hukum atau aturan. Yang pertama adalah untuk menghargai hak-hak dan reputasi orang lain. Ya, berarti kita harus menghargai hak reputasi orang lain. Yang kedua adalah untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban sipil, moral publik. Ya, yang kedua ini masalah keamanan nasional dan ketertiban sipil. Ya, ini semua diatur, nasional, sipil, terus moral publik, berarti moral masyarakat. Itu. Terus yang selanjutnya adalah rumusan singkat. Nomor 1 adalah tidak untuk mengobarkan perang. Tidak untuk mengobarkan perang di medsos misalnya ya. Nomor 2, tidak untuk menyebarkan kebencian yang mengarah negatif, yaitu yang ketiga adalah tidak mengganggu keamanan nasional. Nah, ini yang tidak mengganggu keamanan nasional. Yang penting semua intinya adalah tujuannya positif, itu aja lah ya. Semua medsos kalau digunakan dengan positif akan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Itu mungkin. Kita lanjutkan sekarang masalah aturan hukum. Internet dan medsos di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain mengatur mengenai bisnis dan sistem informasi online, juga memuat hal-hal yang dipandang ilegal,
cybercrime. Yang pertama adalah konten ilegal seperti pornografi, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, penodaan agama, pengancaman di pasal 27, 28, 29 Undang-Undang ITE. Itu mungkin kontennya, aturan hukumnya. Konten ilegal, ya itu konten ilegal. Makanya sering pihak Kementerian Komunikasi sering memblokir yang apanya, kegiatan-kegiatan yang pornografi, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik itu. Adik-adik harus pahami. Yang sering kita dengar adalah pencemaran nama baik. Jangan sampai kita mencemarkan nama baik, karena pasti ada gampang dilacak, itulah bahasanya. Ada cybercrime-nya. Karena sudah ada email kita gampang pasti dicek. Pasti gampang ditangkap, itulah bahasanya ya. Karena makanya disarankan tidak main-main dengan internet atau medsos. Selanjutnya adalah akses ilegal pasal 30. Selanjutnya intersepsi ilegal pasal 31. Gangguan terhadap data pasal 32 Undang-Undang ITE. Gangguan terhadap sistem pasal 33 Undang-Undang ITE. Penyalahgunaan alat dan perangkat pasal 34 Undang-Undang ITE. Ini aturannya semua ada di sini. Silakan, mungkin kalau memang kurang lebih jelasnya bisa dicek. Sekarang kan gampang dicek di Google. Google ini pasal-pasalnya lebih jelasnya. Kalau kita cantumkan di sini terlalu panjang. Kalau yang penting-penting aja, yang mana perlu diketahui, silakan dicek di Google. Mungkin itu. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Pencemaran nama, yaitu pasal pencemaran nama. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, ini pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ini semua diatur di sini, masalah pencemaran nama baik orang lain. Itulah intinya. Mungkin ini karena bahasanya dan atau. Jadi intinya adalah pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jangan coba-coba mencemara nama baik. Pasti kalau kita dituntut sama orangnya bisa kena Undang-Undang ITE. Itu mungkin. Yang selanjutnya adalah persoalan definisi. Yang pertama adalah definisi mendistribusikan terlalu luas, tidak membedakan mana komunikasi privat dan mana komunikasi publik, semua disamaratakan. Ya, ini kadang-kadang orang tidak berpikir ke sana, dianggap sama semua. Ya, mana untuk publik, mana untuk pribadi, yang konsumsinya itu kadang-kadang kita main pencet aja. Itu jarimu, kadang jarimu ada harimaumu. Gunakanlah alat komunikasi dengan tangan yang baik dan berguna. Yang kedua adalah kata mentransmisikan, itu berarti melibatkan pihak telco dan pengembang. Nah, itu berarti melihat pihak telco dan pengembang. Selanjutnya adalah tidak semua penghinaan dan atau pencemaran nama baik menjadi urusan negara lewat pidana. Pasal 310 KUHP atau 6 macam lainnya. Tidak semua, nanti kan bisa dicek yang mana memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang selanjutnya adalah terjadi duplikasi hukum dengan pasal 310 dan 311. Muncul ketidakpastian hukum. Nah, ketidakpastian hukum ini kadang-kadang mungkin pasarnya tidak pas penerapannya, bisa namanya muncul ketidakpastian hukum. Jadi ragu-ragu itu mungkin. Itu mungkin yang pencemaran nama baik. Kita lanjutkan
penodaan agama. Ya, ini pasalnya penodaan agama. Yang sering hari-hari kita dengar masalah penodaan agama. Di negara kita ini memang kadang-kadang agama masih dipakai-pakai untuk kegiatan ya politik atau menjelek-jelekan orang, selalu pakai nama agama tertentu, agama ini. Sedangkan negara lain tidak pernah mengatur masalah agama, ya karena agama itu urusan dengan Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Kita masih di negara kita ini masih selalu memasalahkan masalah agama. Ya, agama kita tanggung jawab masing-masing lah maksudnya. Ya, kita tanggung jawab pada Tuhan. Tidak usah kita mengurusin agama orang lain. Itu mungkin, ya kalau sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau disingkat SARA ya ini. Di tempat kita masih sering terdengar ini. Adalah kelompok permusuhan individu yang melakukan kegiatan SARA berdasarkan ya sukunya, agamanya, ras itu ya. Masih kita sering dengar di negara kita melalui mungkin di medsos, di elektronik, media elektronik itu masih banyak masalah konten-konten SARA. Selanjutnya persoalan definisi informasi terlalu luas, harusnya bisa dirinci lewat media, pamflet, berita, pidato, ataupun siaran yang berisi kebencian. Ya, definisinya informasi terlalu luas, jadi harus bisa dirinci lewat media, pamflet, berita, pidato, atau siaran yang berisi kebencian. Yang selanjutnya duplikasi hukum dengan pasal 156 KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ya, ini sudah ada penghapusan, ini berarti kita tidak usah bawa ras, orang apa itu, orang ini, orang itu. Kita satu negara yaitu Indonesia yang mengenal kebinekaan. Kita harus kita hargai itu semua. Tidak bisa kita ini seorang ini, orang ini itu. Kita harus menghargai perbedaan. Kita harus biasakan menghargai perbedaan satu sama lainnya. Pasal ini adalah malah digunakan untuk menjerat orang yang berkeyakinan atau agama dengan anggapan pernyataannya kebenciannya kepada agama tertentu. Nah ini ya, salah agama orang lain, ini agamanya gini, ini agama itu. Di Indonesia sudah diakui agama adalah berapa itu? 6 ya, salah. Itu sudah tidak bisa kita lagi tidak bisa kita lagi tawar-menawar. Sudah diakui pemerintah, agama, ya kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak bisa menyebutkan ini agama minoritas, mayoritas, itu saran saya gitu. Ya kita satu agama, walaupun jalannya berbeda, tapi tujuannya semua kepada yang kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Walaupun jalannya berbeda-beda. Itu mungkin masalah persoalan yang sering terjadi di negara kita. Kita lanjut ya. Pengancaman. Nah, pengancaman berarti ada aturan ini atau undang-undang. Itu pasal 29 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Nah ini pasal 29. Inilah aturannya. Setiap orang, berarti siapapun mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti akan dikenakan pasal 29 Undang-Undang ITE. Yaitu persoalannya sifat subjektif tafsiran dari ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Itu mungkin masalah pasal 29 pengancaman. Kita lanjut. Ancaman pidana. Ini ancaman pidana mungkin perlu diketahui agar tidak kita sembarang bermain di medsos, tidak bisa merugikan orang lain, tidak.
Jadi kita harus perlu tahu ancamannya, ancaman pidana. Itu pasal 45 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun. 6 tahun ini ancaman. Dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu mungkin perlu diketahui. Inilah ancaman pidananya pasal 54, pasal 45 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana masuk dalam pidana, masuk dapat dipidana penjara 6 tahun ancamannya. Ya, perlu diketahui itu. Dan hati-hati bermedsos. Yaitu persoalannya adalah tidak hadirnya pengacara saat pemeriksaan. Padahal seseorang yang diancam pidana di atas 5 tahun penjara wajib mendapat bantuan hukum. Dua adalah karena ancaman pidana di atas 5 tahun penjara, maka sesuai pasal 1 angka 21 KUHP, seorang tersangka bisa ditahan karena memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif ditahan bisa mencapai 100 hari. Nah, ini persoalannya. Yang ketiga adalah ancaman pidana dan denda KUHP karena pencemaran diancam dengan pidana penjara paling lama 9 atau pidana dengan denda sebanyak 4.500 rupiah. Nah, ini ancaman di KUHP ini ya. Kalau undang-undang ITE beda. KUHP memang karena mengacu pada undang-undang Belanda ini 9 bulan. Ancamannya 9 bulan, denda 4.500 rupiah. Ya, mungkin itu agar dipahami, mungkin ya bisa dilaksanakan, tidak bermedsos yang baik. Kita lanjutkan ya. Ini sekarang yang selanjutnya adalah demokrasi kebablasan. Ya, mungkin demokrasi kebablasan atau apa namanya? Demokrasi tidak bisa ada remnya, blong gitu ya. Yaitu banyaknya yang terjerat bukan berarti demokrasi kebablasan, namun memperlihatkan sekarang ini masyarakat sedang menggunakan internet untuk melakukan counter power, kontestasi kekuasaan dengan negara, agama, dan oligarki. Ini ya. Banyak sekarang orang yang menggunakan demokrasi kebablasan, yang menggunakan internet dalam kekuasaan dengan negara atau agama, oligarki, yaitu kekuasaan dalam pandangan manual Kastil 2012 diejawantahkan melalui kekuatan paksa atau alat koersi berupa monopoli kekerasan melalui kontrol dengan negara dan melalui konstruksi makna dalam pikiran masyarakat melalui manipulasi simbolik. Internet secara langsung mempengaruhi konstruksi makna dan produksi. Relasi-relasi kekuasaan dengan internet terjadi masa dan atau penggunaan internet dan jaringan wireless sebagai platform digital sehingga produksi pesan dilakukan secara otonom dan oleh pemerintah atau korporasi. Ya, itulah yang intinya internet secara langsung mempengaruhi konstruksi makna dan produksi. Ya, kita lanjut. Demokrasi digital. Ya, ini sekarang semua kegiatan pakai digital, semua alat-alat semua digital. Karena media massa dikontrol oleh pemerintah dan korporasi media dalam masyarakat sejaring network society, komunikasi otonom terjadi dalam jaringan internet network, dan dalam platform komunikasi wireless. Terjadi perluasan ruang publik sosial politik ke cyberspace dari wilayah offline meluas ke wilayah online. Ya, ini sekarang semuanya kegiatan melalui online, perlu dipahami mungkin adik-adik, semua online, tidak ada lagi yang manual. Itu bagusnya, itu sekarang kegiatan semua pakai online, dari rumah aja bisa mengakses semuanya.
Internet memberikan kesempatan secara setara bagi warga untuk terlibat dalam berpartisipasi. Ada 3 dimensi keterlibatan warga. Yang pertama adalah pengetahuan politik. Yang kedua adalah kepercayaan politik. 3 adalah partisipasi politik. Ya, ini semua masalah politik. Ya, ini ada 3 dimensi keterlibatan warga atau masyarakat dalam politik: pengetahuan, kepercayaan, partisipasi. Ya, ini sekarang sudah melalui internet semua, maksudnya online. Ya, itu mungkin. Terus kita lanjutkan ya. Ya, ini ada akibat medsos. Ini ada akibat medsos, ini grafiknya mungkin bisa dilihat sebagai ukuran atau sekedar diketahui. Dulu tahun 2008 mungkin medsos cuma 292, 2010 1, malah menurun. Dari 2018 grafiknya terus naik sampai 2001 adalah 62% orang memakai internet, di medsos. Memakai medsos lah ya kita pakai di Indonesia dulu lah ukurannya, 62% memakai internet. Memang sekarang semua harus kegiatan pakai internet. Ya, sekedar diketahui. Kita lanjut. Presentasi kasus. Nah, ini kasus. Bisa dilihat aja lah, dilihat, baca. Masalah penodaan 6%, 6 atau 5%, ancaman 1, order 6,5, pornografi 1. Yang 20% adalah pemakai internet adalah Depasi 107. Nah, itu sekedar diketahui aja ya. Kita lanjut. Ya, inilah orang-orang yang melihat catatan kasus yang menjerat atau terjerat undang-undang ITE. Inilah orang-orang. Ini sudah menjalani kasusnya. Menjalani dia akibat penyalahgunaan undang-undang ITE atau medsos. Kita lanjut. Nah, ini lagi Nur Arafah. Nur Arafah adalah seorang pelajar SMA di Bogor yang antara marah karena cemburu memposting cacian Facebook Peli Pandini yang dianggap telah berupaya berebut kekasihnya Ujang Firmansyah. Akibat postingan tersebut dilaporkan polisi dan Farah diputuskan bersalah 2,5 bulan dengan percobaan 5 bulan oleh Pengadilan Negeri Bogor. Ya, inilah mungkin bisa diketahui kita memposting atau cacian di Facebook atau di mana pasti orang keberatan pasti akan dilaporkan. Ini adalah sekedar contoh dari Nur Arafah. Ya, ini lagi ada Hilda Puspita. Ya, ini masalah mengubah status Facebook menjadi married to, pacar baru Tommy. Ya, ini kan semua nih. Dan selanjutnya adalah Hilda diputus bersalah 3 bulan dan 7 hari penjara. Tommy penjara 3 bulan, denda 1 juta per 1 bulan kurungan. Nah, ini sekedar diketahui biar tidak terjadi pada kita sendiri. Doni Iswandono, ya ini adalah awal September 2013. Doni Iswandono dituntut oleh Bupati Nias Indi Lesman Dahli karena menulis artikel berjudul "Segera atau Periksa Tangkap dan Adili Bupati Nias". Nah, ini sudah, kalau orang keberatan apalagi pejabat bisa dilaporkan pasti akan diproses, itulah intinya ya. Makanya tolong hati-hati, tidak sembarangan memakai medsos, tidak sembarang posting di medsos gitu ya. Selanjutnya adalah Y Pangonanan. Ya, ini juga pemilik akun Twitter, tangkap Barreskrim 17 Desember 2015 karena mengunggah gambar juga mengandung unsur pornografi, tuduh melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, ini masalah pornografi. Kita juga kalau menyebarkan foto-foto tidak sembarang dilihat pada siapa, karena walaupun kita hapus pasti masih bisa dicek atau diambil gambarnya. Jangan sembarang posting gambar atau foto, apalagi foto pornografi. Dalam gambar ini tersebut dapat Presiden Joko Widodo dengan artis Nikita Mirzani yang bersamaan dengan
Esting papa doyan lonte. Nah itu juga kadang-kadang kalau sudah apalagi presiden ini jangan sembarang posting atau mengomentari gambar-gambarnya. Dia ditahan selama lebih dari 4 bulan setelah kemudian ditangguhkan penahanannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena berkas kembalikan ke kejaksaan, yaitu. Dan hati-hati dalam memposting dan bijak bermedsos. Kita lanjut. Kriminalisasi yang diadukan aktivis, artis, aktivis, pegawai negeri sipil, ibu rumah tangga, motivator, mahasiswa, advokat, budayawan, sosiolog, karyawan, politisi, penulis, sastrawan, perawat, wartawan, ustadz, tukang sate, pengamat, dan jurnalis yang diadukan. Yang mengadu: 1. Pejabat publik, kepala daerah, kepala instansi, departemen. 2. Kalangan profesi, dokter, jaksa, politisi. 3. Kalangan berpunya pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan atau manajer. 4 adalah sesama warga, status setara. Ini kriminalisasi ini, yang namanya kriminalisasi. Ada yang diadukan, ada yang mengadu. Ya, kita lanjut ya. Dampak luas. Dampak luas ini apa maksudnya? Yaitu efek jari. Efek jari, siapapun yang pernah merasakan terjerat Undang-Undang ITE akan mengalami efek jeri. Efek jeri atau chilling, efek yang berakibat dirinya merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya lagi. Yaitu siapa yang sudah pernah mengalami proses hukum dalam Undang-Undang ITE. Krisis narasumber kritis. Di Makassar sejak 2013 terindikasi krisis yang melanda narasumber kritis karena mereka memilih menolak bicara di media sosial. Nah, itu kritis berarti berkurang. Yang selanjutnya adalah penutupan media. Di Aceh awal tahun 2015, media tandingan milih untuk menghentikan kegiatan setelah dituntut oleh gubernur sendiri. Ya, itu. Karena gubernur mungkin merasa tidak nyaman terhadap media tersebut, jadi dihentikan kegiatannya atau ditutup. Yang selanjutnya adalah penjara sebagai tujuan. Ini mungkin ya dalam pendalaman kasus di mana tidak ada pencemaran nama, penistaan agama, dan pengancaman SafeNet menemukan pola pemidanaan. Yang pertama adalah kasus Undang-Undang ITE sebagai balas dendam. Kasus Undang-Undang ITE sebagai barter kasus. Kasus Undang-Undang ITE sebagai membungkam kritik. Kasus Undang-Undang ITE sebagai shock terapi. Ya inilah kalau penjara sebagai tujuannya. Undang-Undang ITE sebagai balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, shock terapi, inilah kegunaannya Undang-Undang ITE. Ya, kita lanjut ya. Pembiasan. Biasa berarti ada pengembangan ya. Yang pertama, yang kotak pertama adalah defamasi, penodaan, ancaman pornografi. Itu balas dendam, barter kasus. Ya, tadi juga anti demokrasi, membungkam kritik, shock terapi. Ya, ini pembiasan Undang-Undang ITE ini ya. Kita lanjut. Nah, itulah yang terakhir adalah masalah pemenjaraan kasus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari tim Satbimas Polres Negara. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan digunakan sebagai acuan untuk kegiatan sehari-hari dalam bermedsos. Saran kami, gunakanlah medsos yang baik, gunakan jarimu yang baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang lebih atau kata yang kurang, kami mohon maaf. Karena tidak semua manusia sempurna. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
buat kita semua. Terima kasih. Selamat siang.